Kondisi perempuan saat ini di Indonesia, terutama kekerasan terhadap perempuan, sungguh masih sangat memprihatinkan. Dan kalau kita bicara perempuan di Indonesia, artinya mayoritas adalah perempuan Muslim. Data-data Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kita mendapati tahun ini saja, Maret 2013, terdapat 216.000 kekerasan terhadap perempuan. 85%-nya adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, di mana dalam konsep Islam bahwa keluarga harusnya sakinah. Sakinah itu damai, tenang, bebas dari kekerasan. Dan yang juga mengejutkan, data dari Komnas Perempuan selama 10 tahun terakhir ini terdapat 93.000 kasus kekerasan seksual, di mana pelakunya adalah orang-orang dekat, bisa terutama suami, ada ayah, ada kakak, ada om, dan lain sebagainya. Ini meruntuhkan asumsi soal rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan. Dan selain itu juga menjadi challenge konsep muhrim, di mana muhrim dalam tradisi Islam adalah pelindung yang harus memastikan santun, memproteksi, dan lain sebagainya. Tapi justru temuan ini menjadi PR bersama bagi umat Islam, khususnya untuk memastikan bahwa spirit muhrim tadi terjadi di dalam rumah. Temuan Komnas Perempuan, kita mendapati bahwa pola-pola kekerasan seksual juga sangat beragam. Di dalam undang-undang yang kita ketahui atau diakui itu hanya 3. Misalnya kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak disimplifikasi dengan pencabulan. Lalu pelecehan seksual dianggap sebagai tindakan tidak menyenangkan, dan perkosaan yang dikenali itu hanya satu jenis, yaitu perkosaan penetrasi seksual gitu ya. Padahal kekerasan seksual yang kami kenali dari pengaduan-pengaduan korban itu beragam. Kita menemukan 15 bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, antara lain kekerasan seksual bisa soal perdagangan, bisa pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan dengan kelompok disabilitas, pemaksaan juga terhadap perempuan dengan HIV/AIDS, karena diasumsi bahwa untuk perempuan disabilitas ini perempuan tidak mampu untuk bisa merawat keturunannya, membesarkan, dan lain sebagainya gitu. Dan pola-pola kekerasan yang lain yang kita dapati, misalnya di dalam undang-undang kita, undang-undang perkawinan masih sangat bias, di mana di situ melegalkan seorang perempuan yang karena cacat tubuh tidak bisa berketurunan, seorang suami bisa mencerai atau melakukan perkawinan berikutnya atau melakukan poligami. Ini kan negara menjadi pelaku kekerasan dalam konteks ini dengan membiarkan atau bahkan melakukan legalisasi. Dan ini sangat diskriminatif terhadap perempuan dengan disabilitas gitu ya, karena tadi itu bisa diperlakukan atau ditinggalkan, padahal perempuan yang sedang sakit atau perempuan tidak bisa disimplifikasi hanya karena dia menjadi mesin atau hanya karena dia dihargai hanya karena mesin reproduksinya gitu ya. Jadi Islam sebetulnya kan melihat perempuan lebih utuh, penghormatan untuk merawat kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, jadi membincang demokrasi dengan melepaskan isu kekerasan terhadap perempuan sama sekali tidak bisa, karena dampak dari kekerasan terhadap perempuan ini sungguh sangat panjang, tapi negara harus ambil peran yang sangat serius untuk melakukan pencegahan dan juga melakukan respon terhadap kekerasan terhadap perempuan ini. Karena selama ini pola-pola yang dilakukan masih pola-pola yang reaktif, ataupun kalau toh ada undang-undang PKDRT, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu padahal spiritnya sangat luar biasa tapi sebetulnya belum implementatif gitu ya. Jadi maka kemudian Komnas Perempuan mengembangkan satu konsep yang kita sebut pemulihan dalam makna luas, di mana tidak hanya negara saja yang harus melindungi
perempuan, walaupun dalam konsep HAM negara adalah pemangku utama, pemangku kewajiban, tetapi konsep pemulihan dalam makna luas itu adalah harus ada dukungan dari masyarakat, komunitas, harus ada dukungan dari keluarga, harus perempuan tidak memviktimisasi dirinya sendiri. Dan di sini letak bagaimana komunitas agama berperan penting untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, karena begitu dampak kekerasan terhadap perempuan tidak diantisipasi, maka data dari internasional survei, terutama juga yang belum lama ini dilakukan di Vietnam, bahwa perempuan korban kekerasan itu produktivitasnya menurun 35%. Artinya apa? Bagaimana sebuah demokrasi akan runtuh, akan tidak kukuh karena banyak trauma, banyak korban yang akhirnya tidak bisa optimal baik di publik maupun di domestik gitu. Karena sebuah sistem atmosfer yang sehat di publik itu sangat ditentukan bagaimana juga kehidupannya di ranah domestik.